Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya BKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang bibit yang tumbuhnya tidak merata ya bos. Saya akan membahas kenapa bibit bisa tumbuh tidak rata. Bagi petani pemula pasti mengalami seperti ini. Bukan pemula aja ya bos, tinggal kualitas benihnya dan juga nutrisi di dalam tanah. Nah, itu kelihatan bos. Kelihatan ada yang tumbuh merata, ada yang tidak merata. Nah, seperti ini bos. Ini tumbuh bagus sekali, sangat merata ya bos, kelihatan ini sangat merata dan ini tidak sama, tingginya tidak sama ya bos, kelihatan ya. Nah, kelihatan tidak sama. Ini nanti yang saya bahas bos, ini karena kurang lembab, kurang kontrol kelembapannya juga bisa. Akarnya itu tidak bisa cepat menyebar ya bos. Nanti kita pacu dengan bahan-bahan kimia seperti itu. Kita lihat dulu, kita kontrol, nanti kita jelaskan bahan-bahan kimianya ya bos. Kita lihat dulu benih ini. Nah, ini bos. Ini masih pendek sekali. Dan juga yang sana itu bos, udah tinggi. Jadi nggak sama bos. Kalau mengalami seperti ini, kita harus pacu dengan bahan kimia bos. Nah, biar nanti tumbuhnya bisa merata. Nah, kelihatan ya bos, nek coro jowone ketok butak-butak bos. Nah, kelihatan ini terserang hama kutu-kutuan bos, kelihatan serang hama trip juga. Kemarin udah saya kasih abamectin bos, sekarang kita rolling bahan aktif imidacloprid bos. Kali ini saya menggunakan bahan aktif imidacloprid ya bos, dengan dimehipo atau dimehip. Kelihatan bahan aktifnya ya bos, yang 70 WP ini yang dosis tinggi, supaya hama-hama cepat mati. Ini sistemnya racun kotak ya bos, lambung. Dan dengan akar kita pacu dengan algi ya bos. Ini kelihatan, ini untuk benih, untuk pemacuan akar bos, merek dagang ini kelihatan. Kita menggunakan dosis yang 0, ya bos, 0,5 untuk per liter air. Jadi ini nanti kita kasih dosis yang rendah aja dulu, seperti itu, menggunakan algi dan juga menggunakan perekat ya bos. Nggak ketinggalan setiap penyepraian menggunakan super telesep, bahan perata, perekat dan penembus untuk pestisida bos. Ini harus seperti itu. Di sini di sore hari pas jam 6 sore bos, ini bos, jam 6 sore udah maghrib, kedengeran ada suara azan dan di sini masih terang. Nah, kelihatan ya bos, masih terang. Kita lihat yang di situ ya bos, yang bagus. Nah, contohnya seperti ini bos. Nah, ini sama tumbuh rata kemarin ya bos, itu udah tinggi. Yang ini
masih pendek. Nanti kita pacuk akar menggunakan bahan kimia merek dagang algi yang dengan dosis rendah 0,5 per 1 liter air. Jelas ya bos? Bagi petani pemula yang belum paham silahkan isi di kolom komentar, nanti saya bantu. Nah pasti mengalami seperti ini. Nah itu bagus sekali bos, tapi ada yang tumbuhnya agak lambat. Nah ini bagus merata tumbuhnya, dan ini masih pendek, bukan kerdil ya bos. Ini kekurangan nutrisi. Maka dari itu nanti kita spray menggunakan algi. Nah ini menggunakan 70 WP ya bos, bahan aktifnya kelihatan. Ada yang imidacloprid 20% ya bos. Nah kelihatan ini untuk membasmi kutu-kutuan. Setiap satu tangki 14 liter ini saya kasih 1 sendok makan bos. Nah 1 sendok penuh seperti itu ya bos. Nah lalu kita aduk merata. Dan juga menggunakan algi untuk perangsang akar dan untuk mempercepat pertumbuhan akar ya bos. Saya pakai merek dagang algi. Nah ini kelihatan ya bos kandungannya, kandungan N total, K2O, Mn dan Mg. Ini untuk pertumbuhan akar. Saya menggunakan algi untuk memacu pertumbuhan ya bos. Kita menggunakan 10 ml per 14 liter air. Ini masih segel, dibuka oleh Mas Rizky. Dia artis YouTube bos, Mas Rizky. Dilihat di komedinya Mas Brian Koci. Brian Koci channelnya bos. Tapi dia belajar di BKR Pertanian untuk belajar pertanian. Nah ini kelihatan ya bos, warnanya seperti kecap bos. Nah kelihatan, kita tuang dan kita aduk. Nah kelihatan cukup. Dan juga tidak ketinggalan bos, menggunakan super telesep merek dagangnya bos. Bahan perata, perekat dan penembus pestisida bos untuknya. Ini tidak ketinggalan, saya kasih 10 ml. Nah ini dikasih 10 ml. Nah kelihatan, kita tuangkan dan aduk merata lalu dispraykan. Nah lalu dispray seperti itu bos. Kenapa saya di saat melakukan penyemprotan bos itu di sore hari? Karena kalau di siang hari itu pasti hama atau kutu-kutuan itu dia sembunyi bos. Tetapi kalau di sore hari seperti ini pasti dia muncul, jadi langsung bisa mati. Seperti itu ya bos, jelas ya, dilakukan Mas Rizky. Nah itu kelihatan. Oke, bagi yang belum paham atau bagi petani pemula silahkan isi di kolom komentar, nanti saya bantu.